Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesempatan untuk berbuat kebaikan, untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, pada saat ini, detik ini, jam ini adalah waktu atau saat yang istimewa atau fursatun dahabiyah, kesempatan emas untuk apa? Untuk mendengarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan kebaikan, selalu mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat bibir, nikmat tangan dan lain sebagainya. Kita gunakan semua nikmat-nikmat tersebut untuk apa? Untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan mata kita untuk melihat yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah, hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah bersyukur melalui anggota badan kita, berarti kita sudah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus bersyukur kepadanya. Ikhwani fillah, ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak problem, banyak kesusahan dan lain sebagainya. Banyak masalah yang belum kita tuntaskan. Maka ketika kita mempunyai masalah, selalu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beramal sesuai anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang amalan, yang mana amalan tersebut insya Allah ketika diamalkan akan menutupi terhadap kesusahan kita. Misalnya apa kesusahannya? Misalnya kita mempunyai tanggungan atau hutang dan lain sebagainya kepada manusia. Mungkin kita berhutang sesuatu atau mempunyai sesuatu yang belum kita bisa tebus sesuatu tersebut, otomatis itu adalah tanggungan bagi kita semua. Nah, di sini ada doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah ajarkan doa tersebut kepada Ali karamallahu wajah, Ali radhiyallahu anhu. Saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Wa'ilin rahimahullahu an Aliyin, dari Abi Wa'il rahimahullahu, dari Ali radhiyallahu anhu, anna mukataban ja'ahu faqala, bahwasanya seorang hamba mukatab. Ya, kita akan bahas dulu hamba mukatab itu apa. Hamba mukatab itu adalah hamba yang mana kemerdekaannya itu secara dicicil, ya, secara dicicil, dalam arti sudah melaksanakan akad berserta si Said atau yang mempunyai budak tersebut. Misalnya contoh, kamu saya perdekakan tapi dengan bayaran misalnya per bulannya gitulah. Misalnya per bulannya 50 juta atau per bulannya 5 juta gitu. Ketika dia sampai misalnya sampai jatuh tempo, misalnya harus nebus sekitar 100 juta per bulannya, misalnya 5 juta. Nah, ketika dia selesai melunasinya, maka otomatis hamba tersebut menjadi merdeka.
menjadi orang biasa yang tidak bisa diperbudakan sama sekali. Jadi hamba sahaya itu adalah hamba yang mana di dirinya itu adalah harta. Kalau dirinya harta, otomatis bisa diperjualbelikan. Nah, ada seorang mukatab, ya, hamba mukatab datang kepada Sayyidina Ali. Faqala, kemudian dia berkata, inni qad ajiztu an kitabati fa inni, sungguh aku merasa tidak mampu untuk membayar angsuranku atau untuk melunasi uang tebusanku, maka tolonglah aku. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ala uallimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau bersedia aku ajarkan beberapa kalimat yang mana kalimat tersebut telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadaku? Lau kana alaika mislu jabalin sirin, jikalau kamu mempunyai hutang sebesar gunung Sir, adahullahu anka, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunasi hutang tersebut, ya, atau akan melunasi hutangmu. Qala Ali radhiyallahu berkata, kul, katakanlah, Allahumma kfini bihalalika, Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal. Allahumma kfini bihalalika, Allahumma kfini bihalalika, Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkanlah aku dengan harta yang halalmu, dengan rizki yang halalmu. An haramika, sehingga tidak perlu pada rizkimu yang haram. An haramika, sehingga tidak perlu dari rizkimu yang haram. An haramika, sehingga tidak perlu dari rizkimu yang haram. Saya ulangi lagi. Allahumma kfini bihalalika an haramika, Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika, wa aghnini bifadlika, dan kayakanlah aku dengan karuniamu. Wa aghnini bifadlika, dan kayakanlah aku dengan karuniamu. Amman siwaka, sehingga aku tidak perlu lagi selain engkau. Jadi amman siwaka, sehingga tidak perlu lagi pada selain engkau. Jadi doa ini, doa tersebut dari Nabi Muhammad SAW, khusus untuk apa? Untuk hutang piutang, atau kita intinya mempunyai tanggungan kepada orang lain, atau mempunyai suatu perkara yang harus ditebus. Seperti contohnya tadi, hamba mukatab, dia tidak mampu melunasi dia tidak mampu melunasi uang tebusannya. Uang tebusan yang mana uang tersebut harus diberikan kepada syahid tuannya. Nah, ketika itu dia mengadu kepada Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali mengajarkan kalimat-kalimat ini kepada hamba sahaya tersebut. Maka insya Allah siapa saja yang mengamalkan doa ini, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan jalannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudahkan urusannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan lapangkan dadanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanggung semuanya. Mungkin yang mempunyai hutang banyak, yang mempunyai tanggungan-tanggungan yang lain, amalkanlah ini, ya, amalkanlah ini. Bukan kita berpegang teguh pada amalan ini, bukan, ya. Tetap hati kita tawajuh kepada Allah Subhanahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa, ya, yang maha kuasa. Kenapa harus dengan amalan itu? Karena itu bukti kesungguhan kita, ya. Bukti kesungguhan kita untuk apa? Ya. Bukti kesungguhan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan tersebut, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asbab amalan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tutupi hutang-hutang kita semua.
Allah Subhanahu wa taala akan lunasi tanggungan-tanggungan atau tebusan-tebusan yang lainnya. Nah, ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pada intinya ketika kita mempunyai hutang piutang, kesulitan yang lainnya, masalah yang lainnya, maka berdoalah dengan doa ini yang telah dianjurkan baginda Rasulullah SAW, yang telah diajarkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian diajarkan lagi kepada hamba sahaya Mukatab ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada, khususnya kepada saya, untuk mengamalkan doa tersebut, umumnya kepada muslimin wal muslimat atau hadirin yang mendengarkan atau melihat video ini, semoga bisa mengamalkan secara istiqomah. Nah, mudah-mudahan ketika kita amalkan, Allah Subhanahu wa taala mempermudah semua urusan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.